mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, ini gimana? Enggak menghormati orang tua. Bukan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Gitu. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, itu baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri gitu. Itu 2019 dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu apa Idaroh Su'ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu loh. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan Kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Wong ini satu ini, gitu. Berikut beberapa poin penting terkait hal ini. Di antaranya hubungan Banom dan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan senair. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terkait polemik Jatmat saat ini, inilah pernyataan sikap dari Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf. Dengan adanya sebuah langkah awal untuk bagaimana bertabayun seperti apa yang dilakukan oleh kiai-kiai terdahulu bila mana ada sebuah permasalahan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam hal ini adalah Banomnya NU. Jatman adalah satu-satunya Banom yang saat ini sedang luar biasa menjadi pembicaraan di seantero jagat ini terkait dengan bagaimana kepengurusan Jatman era Lutfi bin Yahya mendaftarkan ke Menkumham adanya Banom Jatman. Ini otomatis organisasi di dalam organisasi. Sudah diadakan pendekatan apa yang dilakukan oleh Ketum PBNU, memfasilitasi terkait dengan silaturahmi kala di Surabaya, mengumpulkan Idaroh Aliyah Wusto untuk berembuk. Maka diambil sebuah kesepakatan karena kepengurusan tersebut sudah demisioner, maka semuanya diserahkan kepada PBNU. Setelah PBNU mengadakan sebuah perencanaan awal bagaimana ingin memperbaharui keorganisasian Jatman, ternyata banyak sekali cacian bulian, terutama dari kiai, dari Pondok Pesantren Lirboyo, banyak sekali dari pengurus Wusto Jawa Barat, dan banyak sekali mukibin Habib Lutfi bin Yahya,
termasuk dosen unsud, ya, ikut berbicara. Kapasitasnya apa? Berani mengkritik keputusan benar PBNU untuk mengambil alih Jatman karena kepengurusannya sudah 1 tahun lebih tidak ada kegiatan, maka dinyatakan demisioner dan diambil alih oleh PBNU. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Ketum PBNU memberikan sebuah pernyataan sikap terkait hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamat Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya, secara disiplin, diikuti secara disiplin. Ya makanya dalam hari ini ketika ada ribut-ribut, ya saya kira sahabat-sahabat dengarlah sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, gimana? Enggak menghormati orang tua, itu kan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, ini baru belakangan kita temukan, ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU. Tidak ada komunikasi dengan cabang-cabang, tidak tahu. Apa Idarus Ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, berarti setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaro Aliyah dengan Idaro Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaro Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaro Wusto hadir. Bicara soal kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan Kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Ini satu ini. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, jadi mengerti.